Oke, mari kita langsung masuk ke pembahasan kali ini. Selamat datang di sesi bedah materi kita. Hari ini kita bakal menggali sebuah konsep yang dalam banget dan jujur aja sangat logis dari surat At-Takwir. Siap-siap ya, karena kita nggak cuma sekedar ngebahas teks dari masa lalu, kita bakal membedah sebuah hukum absolut yang, sadar nggak sadar, mengatur setiap detik kehidupan dan alam semesta kita. Kata At-Takwir sendiri secara harfiah berarti digulungnya. Coba deh kamu bayangin sebuah pemandangan apokaliptik yang luar biasa dramatis. Matahari yang tadinya bersinar terang banget, tiba-tiba digulung. Bintang-bintang berjatuhan, gunung-gunung hancur jadi debu, dan lautan mendidih. Ini ibarat deskripsi sinematik tentang alam semesta yang lagi ditutup, seolah-olah ada gulungan perkamen raksasa yang lagi digulung. Tapi pertanyaannya, kenapa pemandangan sedahsyat ini punya kaitan erat sama kehidupan kita sehari-hari sekarang? Nah, sebelum kita terlalu fokus sama pemandangan kosmis tadi, coba deh kita renungin satu pertanyaan mendasar ini. Apakah ada sesuatu di dunia ini yang terjadi karena kebetulan? Di dunia modern yang sering kerasa serba acak ini, seberapa sering sih kita bilang, oh kebetulan aja, atau sekedar ngandelin yang namanya keberuntungan semata? Dan ini poin krusialnya. Nggak ada yang namanya kebetulan. Sama sekali nggak ada. Ini adalah tesis utama dari pembahasan kita kali ini. Alam semesta yang maha luas di luar sana dan kehidupan personal kamu di sini, dua-duanya tunduk pada satu hukum mutlak yang sama, yaitu hukum sebab akibat. Segala sesuatu itu terikat pada aturan operasional yang nggak bisa diganggu-gugat. Kondisi ini dengan brilian mengilustrasikan makna yang lebih dalam dari kiamat itu sendiri. Kehancuran sistem alam ini bukan sekedar teror fisik loh, ini tentang dicabutnya semua tongkat penyangga duniawi kita. Matahari sebagai sumber energi, bintang buat navigasi, gunung yang melambangkan kekuatan, lautan sebagai representasi ilmu pengetahuan, sampai unta yang di masa itu tuh ibarat deretan supercar alias simbol kekayaan tertinggi, semuanya dihilangkan. Terus, pas semua instrumen pendukung ini digulung, apa dong yang tersisa? Kamu nggak punya apa-apa lagi selain satu hal, amal perbuatan kamu sendiri. Bagian 1, kemutlakan hukum sebab akibat. Yuk kita lihat gimana konsep ini sebenarnya bekerja secara nyata dan ngebuktiin kalau hukum universal atau sunatullah ini beroperasi dengan tingkat presisi yang super sempurna. Di alam semesta, hukum sebab akibat ini nggak pernah meleset 1 milimeter pun. Kalau matahari terbit sebagai sebabnya, akibatnya otomatis pasti siang. Kalau hujan turun, akibatnya tanaman tumbuh. Alam itu mematuhi aturan ini dengan kepatuhan yang mutlak. Gak pernah kan ada ceritanya matahari lupa terbit karena lagi mager? Semuanya berjalan dalam rantai konsekuensi yang pasti dan absolut. Sekarang, coba kita tarik paralelnya ke dalam diri kita sendiri. Ternyata, sama kayak hukum alam tadi, hukum moral yang ngatur manusia itu juga sama absolutnya. Kalau sebabnya adalah iman dan amal soleh di dunia, akibat langsungnya di dunia itu adalah ketenangan hati, dan puncaknya di akhirat nanti adalah surga. Sebaliknya, kalau sebabnya dosa, akibatnya pasti kegelisahan batin. Jadi, perasaan gelisah luar biasa yang kamu rasain abis berbuat salah, itu bukan sekadar hukuman acak dari langit, itu murni konsekuensi logis dari tindakan kamu. Persis kayak kamu pasti bakal kepanasan kalau milih berdiri di tengah gurun pas siang bolong. Masuk ke bagian 2, 3 dimensi sunatullah. Karena kita udah lihat betapa sempurnanya hukum ini bekerja, mari kita petakan kerangka besarnya. Hukum sebab akibat ini meresap ke setiap lapisan eksistensi kita. Ada 3 dimensi universal yang merangkum eksistensi kita dengan sangat rapi. Pertama, hukum fisika yang ngatur alam semesta tempat kita berpijak. Kedua, hukum moral yang ngatur tindakan antar sesama manusia. Misalnya nih, gimana kebiasaan berbagi secara logis bakal bikin hati kerasa lapang. Dan yang ketiga, ini yang paling esensial, hukum spiritual. Dimensi ini menetapkan kalau kedekatan koneksi kamu sama Sang Pencipta adalah sebab utama dari ketenangan jiwa yang hakiki. Ketiga dimensi ini tuh saling terikat loh. Kita nggak bisa hidup dengan benar kalau kita ngabaikan salah satunya. Lanjut ke bagian 3, otentisitas Sang Pembawa Pesan. Mengingat betapa mutlaknya konsekuensi tadi, pastinya muncul dong satu pertanyaan kritis, dari mana kita tahu persis kalau panduan hidup kita ini beneran otentik dan bisa diandalkan? Nah, jawabannya dijelaskan dengan sangat gamblang di ayat 19-25. Ini adalah sebuah deklarasi yang kuat banget. Teks ini memastikan kalau petunjuk yang kita terima adalah firman murni yang dibawa oleh utusan yang luar biasa mulia, yaitu Malaikat Jibril, yang digambarkan muncul di ufuk yang terang benderang. Deskripsi megah ini seolah ngeyakinin kita kalau pesan ini adalah sebuah cahaya, bukan bisikan gelap, apalagi karangan yang manipulatif. Yuk kita bedah lebih dalam logika dari keaslian pesan ini lewat 3 hal. Pertama, kurirnya,
yaitu Jibril, sangat kredibel dan ditaati di alamnya. Kedua, penerima pesannya, Nabi Muhammad, adalah sosok yang sangat waras, bukan orang gila kayak yang sering dituduhkan para penentangnya saat itu. Dan ketiga, pesannya disampaikan secara utuh, nggak ada satu kata pun yang disembunyikan. Kesimpulannya, Al-Quran itu ibarat manual operasional yang valid dan otentik. Ngikutin manual ini sama aja kayak ngebangun sebab-sebab yang pasti akan ngehasilin akibat yang baik. Bagian 4. Paradoks kebebasan manusia. Tapi tunggu dulu, ada satu hal besar yang harus kita bahas. Kalau segala sesuatunya di alam semesta ini udah diatur sama hukum absolut dan kehendak ilahi, apa iya kita sebagai manusia benar-benar punya kebebasan buat memilih? Disinilah letak keseimbangan cantiknya, yang sering dianggap sebagai paradoks berdasarkan ayat 28 dan 29. Di satu sisi, iya, kamu benar-benar bebas milih jalanmu. Bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus, kamu punya otoritas penuh atas pilihan harianmu. Tapi di sisi lain, realitas tertingginya adalah kebebasan manusia itu tetap beroperasi di dalam kerangka kehendak Allah. Bahkan kecenderungan dan kemampuan kamu buat milih jalan yang benar itu sendiri, pada dasarnya adalah anugerah atau taufik darinya. Ibaratnya kamu yang pegang kemudi, tapi peta dan jalannya udah dirancang sedemikian rupa. Bagian 5. Menjalani hidup penuh kesadaran. Nah, sekarang kita sampai di bagian praktisnya. Gimana caranya mengubah pemahaman mendalam ini jadi mindset sehari-hari, dari mulai kita melek mata sampai tidur lagi? Ini dia 6 langkah nyata yang merangkum inti dari At-Takwir. 1. Sadari sepenuhnya kalau nggak ada satupun tindakan yang nggak bawa akibat. 2. Berhenti total percaya sama ilusi yang namanya kebetulan. 3. Gunakan akal kamu buat membaca hukum sebab akibat di sekelilingmu. 4. Percaya penuh sama manual kehidupan yang udah dikasih. 5. Jadilah proaktif, pilih jalan yang lurus. Dan 6. Ini yang paling bikin hati tenang. Selalu mohon bimbingan dan taufiknya. Kekuatan untuk milih yang benar itu hadiah loh, jadi jangan lupa minta hadiah itu setiap hari. Jadilah pemegang kendali penuh atas setiap keputusanmu. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan mendalam buat kamu renungin. Suatu hari nanti, ketika semua sistem alam semesta ini benar-benar ditutup, pas matahari, gunung, lautan, dan segala pencapaian fisik yang kamu banggakan saat ini udah digulung habis, tanpa ada lagi manipulasi, tanpa ada tempat buat sembunyi, kira-kira apa akibat final dari perbuatan yang bakal kamu lihat berdiri tegak di hadapanmu? Pilihan untuk membentuk akibat tersebut ada di tangan kamu hari ini, detik ini juga. Terima kasih udah ikut ngebedah materi luar biasa ini bareng saya. Teruslah sadar akan setiap pilihan yang kamu buat, dan sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.